Baik, mungkin kita mulai saja ya, sambil jalan ya, nanti yang lainnya bisa gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa gabung di, sebenarnya ini bukan sosialisasi ya, tapi sekedar berbincang-bincang gitu ya, berkaitan dengan kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Karena kita tahu di sini kegiatan dosen ya, selain mengajar, kemudian nanti ada penelitian gitu ya. Juga ini salah satunya yang lebih penting lagi adalah pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, kebetulan yang mengampu mata kuliah ini ya, atau dalam hal ini adalah mata kuliahnya berhubungan dengan mata kuliah yang dinamakan simulasi bisnis namanya. Simulasi bisnis. Nah, ini mata kuliahnya ini berkaitan dengan salah satu bagian di SD-STMB, yaitu bagian LPPM. Nah, kebetulan bagian LPPM-nya saya gitu. Jadi sekalian ini sebagai sebagai mata kuliah, juga sebagai kegiatan yang ada di LPPM gitu. Jadi di samping saya kerja sebagai dosen, juga saya sebagai LPPM gitu. Nah, itu dari sebenarnya kegiatannya itu banyak sekali ya. Cuman ada sebagian yang saya handle. Yang saya handle mungkin karena ini adalah kegiatan pertama bagi Bapak dan Ibu, karena kebanyakan baru ya. Mungkin nanti tahun depan ya, insya Allah nanti kegiatannya itu yang berkaitan dengan bimbingan itu nanti saya coba akan diberikan kepada Bapak Ibu gitu. Tapi untuk sementara ini saya untuk bimbingannya itu saya handle dulu. Oke, mungkin untuk sebagai prolog ya, mungkin dari Bapak Ketua mau menginformasikan berkaitan dengan PKM yang ada di SD-SD. Mangga Pak, dipersilakan. Bandung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen STMB Bandung. Yang saya hormati Pak Peri selaku Kepala LPPM sekaligus penanggung jawab kegiatan pengabdian masyarakat. Ya. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, curahan, nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bertatap maya dalam rangka penjelasan ya, barangkali penjelasan mengenai kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2021 ya. Salawat dan salam tak lupa juga kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabatnya, seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil akhir melalui perantaraan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama ini lembek mungkin di mute ya. Bisa di mute Pak Ferry barangkali Ya, yang lain ya. Oke, baik. Ya, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih ya
atas kesediaan Bapak Ibu hadir dalam kesempatan Zoom kita, rapat kita malam ini. Memang sulit sekali kita mencari waktu yang sinkron antara satu dosen dengan dosen lainnya, mengingat kegiatan belajar mengajar yang memang cukup padat, di samping juga ada kegiatan-kegiatan lainnya dari pribadi dosen-dosen masing-masing. Ya. Namun demikian kita berusaha agar meskipun di sela-sela waktu ya kegiatan ini bisa dilaksanakan sehingga atau harapan kami dari kegiatan ini adalah agar ada kesamaan persepsi ya dan kesepahaman dari semua dosen sehingga bisa memahami ya seperti apa bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang berlaku di kampus kita ini ya. Bapak Ibu sekalian, mengawali cerita saya, ya cerita ya, ini bukan sambutan ya. Mengawali cerita saya ingin sedikit mempertegas ya bahwa kewajiban bagi dosen ya itu ada 3 ya yang kita kenal sebagai tridharma perguruan tinggi ya. Nah, dosen itu punya kewajiban pertama adalah bidang pengajaran ya, pendidikan atau pengajaran yang bentuknya tidak lain adalah mengajar ya. Masing-masing sudah mendapatkan plot mengajar dan sampai hari ini kita sudah masuk pekan ke berapa? Pekan ke-5 ya. Ke-4 atau ke-5. Ada yang sudah ke-4, ada yang sudah ke-5 ya, gitu. Nah, kemudian selain mengajar ya kewajiban dosen yang kedua adalah penelitian ya. Nah, di kami di STI STMB di kampus kita ini ya, kewajiban penelitian bagi dosen itu adalah membuat sebuah penelitian ya yang outputnya berupa artikel ya baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan ya, minimal 1 semester itu 1 artikel ya, 1 penelitian. Nah, kalau kita memahami penelitian, bentuk-bentuk penelitian itu ya macam-macam. Ada penelitian survei, penelitian lapangan ya, ada juga yang sifatnya penelitian studi literatur ya, dan banyak-banyak lagi ya. Bisa juga studi kasus begitu ya. Nah, atau bahkan bisa juga seperti orang pendidikan biasanya ada yang namanya penelitian tindakan kelas ya. Bisa saja itu juga dilakukan ya. Bahkan jika mungkin penelitiannya juga dilakukan di laboratorium misalnya ya, mungkin saja itu terjadi. Nah, tapi intinya apapun bentuk dari penelitian itu ya, saya ingin mengatakan bahwa kewajiban dosen ya adalah salah satunya penelitian. Dan target di kita, ya target di kampus kita, 1 semester 1 dosen itu adalah 1 paper, 1 penelitian. Ya, kalau lebih dari itu bagaimana? Ya lebih dari itu ya boleh-boleh saja. Ya berarti dosen tersebut produktif dalam hal penelitian. Ya begitu. Nah, syukur-syukur kalau di akhir semester ya setiap penelitiannya itu sudah dipublikasikan. Ya syukur-syukur. Di mana dipublikasikannya? Ya kita belum bisa menargetkan yang muluk-muluk ya. Kalaupun misalnya baru diterbitkan di jurnal nasional ya, itu tidak masalah begitu ya. Nah, tetapi kami berharap kalau Bapak Ibu menerbitkan hasil karya tulis ya, hasil penelitian sebaiknya ya di jurnal yang sudah terindeks SINTA ya. Sebaiknya. Nah, kenapa demikian? Sebab sekarang ya penilaian angka kredit ya itu semuanya didasarkan kepada publikasi yang sudah online ya, yang sudah bisa dilacak secara online ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu hanya menerbitkan di media yang belum online, itu dikhawatirkan tidak diakui untuk kenaikan jabatan fungsional atau untuk nanti mengurus jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kami sebatas menghimbau sifatnya. Nah, kemudian selain dari jurnal ya, kita juga biasanya ada proceeding ya, proceeding dari kegiatan konferensi ilmiah. Nah, ini memang sejak pandemi 2 tahun yang lalu, sejak tahun 2020 ya, agenda kita melakukan seminar konferensi nasional ya, Prima, Festival Riset Ilmiah, Manajemen dan Akuntansi,
ini menjadi tertunda ya, tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ya situasi bisa membaik ya, festival riset bisa kita laksanakan kembali dan itu bisa menjadi ajang bagi kita untuk mempublikasikan hasil penelitian kita dalam bentuk proceeding ya. Dan jika memang bagus ya, kita bisa bekerja sama dengan jurnal-jurnal ilmiah sehingga artikel kita tidak hanya di proceeding tapi juga diterbitkan di jurnal ilmiah ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi sekali lagi yang kedua itu adalah kewajiban dosen melakukan penelitian ya. Nah, kewajiban yang ketiga adalah pengabdian masyarakat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, pengabdian masyarakat ini bentuknya seperti apa ya? Ini memang masih sifatnya persepsional ya. Saya sendiri kalau bertanya tentang ini ya, dari satu orang ke orang lain ya, itu jawabannya mesti berbeda-beda ya. Saya bertanya kepada bagian kelembagaan di Dikti ya, seperti apa yang namanya bagian kelembagaan, maaf, bagian penelitian ya, penelitian dan pengabdian masyarakat di Direktorat Litbangmas ya. Saya bertanya seperti apa sebetulnya yang dimaksud dengan pengabdian masyarakat gitu. Jawabannya bervariasi ya. Ada yang mengatakan bahwa ya bentuknya bisa penyuluhan, ada yang mengatakan bentuknya adalah mempraktekkan teknologi tepat guna begitu ya. Nah, bahkan di beberapa kalangan ada yang menyebutnya pengabdian masyarakat itu bukan seperti itu, tapi kita aktif di sebuah organisasi misalnya. Apakah jadi ketua RT, apakah jadi ketua DKM begitu. Ada juga yang menyebutnya seperti itu gitu ya, macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, lalu bagaimana dengan STEMBI? Oke. Untuk STEMBI ya kita mengikuti pakem yang moderat saja ya. Nah, untuk saat ini ya bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di STS STEMBI kita sinergikan dengan mata kuliah tertentu ya. Nah, kalau di kampus lain mata kuliahnya itu adalah KKN. Ya, KKN, kuliah kerja nyata gitu ya. Bukan korupsi nepotisme bukan ya. Kuliah kerja nyata ya. Nah, di kita itu tidak ada yang namanya KKN ya. Tidak ada yang namanya KKN. Bentuk KKN di kita ini adalah simulasi bisnis ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin mundur dulu sedikit ya, bahwa STS STEMBI ini core-nya adalah bisnis ya. Core-nya adalah kampus entrepreneurship. Kita mengajarkan entrepreneurship, lulusan kita diorientasikan bisa mengelola sebuah unit bisnis ya. Jadi kita berorientasi lulusan kita adalah menjadi wirausahawan yang mengelola sebuah unit bisnis ya. Nah, untuk itu gitu ya, maka bentuk dari KKN di kita itu adalah ya simulasi bisnis. Jadi mensimulasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perkembangannya ya simulasi bisnis ini memang menjadi beragam ya. Ada simulasi bisnis yang dipraktekkan di dalam perusahaan ya, di perusahaan ya. Ada juga bisnis dalam dalam artian luas ya. Bisnis yang kita maksud ini adalah bagaimana kita bagaimana mengelola kegiatan ya di sebuah komunitas atau masyarakat ya. Nah, itu juga masuk kategori bisnis. Nah, untuk hari ini ya, ini sebetulnya sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun. Nah, kita kebetulan menjalin kerjasama dengan Balai Latihan Kerja ya. Kita bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung ya. Jadi BLK, Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung itu mereka sedang punya program untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan pembinaan entrepreneurship begitu ya di beberapa desa sekabupaten Bandung ya. Ini sudah masuk tahun ketiga ya kalau tidak salah Pak Peri ya. Tahun ketiga ya. Tahun kedua atau ketiga ini? Kedua ya. Saya lupa ya. Ketiga ya, karena tahun kemarin tahun kedua saya juga sempat ngisi ke lapangan ya. Nah,
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi ya, kita bekerja sama, STMB bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung, di mana saat ini Kabupaten Bandung sedang punya program ya pembinaan entrepreneurship dari satu desa ke desa lain ya. Jadi se-Kabupaten Bandung ya. Nah, apa bentuk kerjasama yang kita lakukan ya? Yaitu kita dipersilakan oleh Balai Latihan Kerja ya untuk ikut serta di dalam kegiatan itu ya, terutama dalam kaitan dengan penanaman nilai-nilai entrepreneurship-nya ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya nanti tergantung di lapangan kebutuhannya seperti apa ya. Nah, yang bisa tahu apa yang menjajaki kebutuhannya itu siapa? Nah, kita punya ya mahasiswa yang kita terjunkan dalam rangka KKN tadi ya, yang dalam bahasa kitanya bukan KKN, yaitu simulasi bisnis tadi ya. Jadi kita terjunkan mahasiswa, kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, satu kelompok itu satu titik sasaran ya. Satu titik sasaran, di titik sasaran yang Balai Latihan Kerja tadi melakukan kegiatan begitu. Nah, di sana mahasiswa yang kita buat kelompoknya tadi mengidentifikasi ya kira-kira apa bentuk sinergi yang bisa kita lakukan dalam kegiatan Balai Latihan Kerja tadi. Nah, pada umumnya ini gambaran saja Bapak Ibu sekalian, pada umumnya adalah bentuknya berupa penyuluhan tentang entrepreneurship ya. Nah, tetapi tidak hanya itu sebetulnya ya. Di tahun yang lalu, ini gambaran saja, tahun yang lalu ya, kami ya, saya terutama kelompok saya ya, itu di sebuah desa apa namanya saya lupa, di daerah Cimaung Kabupaten Bandung di sana ya, itu bentuknya adalah ini apa namanya, mendesain kemasan ya. Jadi kita memberikan alternatif desain kemasan ya. Nah, waktu itu saya lupa produknya apa, kalau nggak salah bukan kerajinan, makanan ya, makanan. Nah, kita memberikan apa namanya, pengayaan wawasan kepada peserta pelatihan di sana ya, desain kemasan yang bagus itu seperti apa, saya gitu ya. Nah, itu jadi variasi ya, materi yang bisa kita sampaikan di kegiatan itu bervariasi. Ada yang bentuknya penyuluhan, ada yang bentuknya konsultasi, ada yang bentuknya bahkan misalnya praktek ya. Tempo hari kalau tidak salah di sebuah desa di tahun pertama kalau tidak salah, bahkan ada permintaan di desa tersebut untuk minta dibuatkan website ya, minta dibuatkan website untuk memasarkan produk-produk binaan UMKM di desa tersebut begitu ya. Nah, jadi macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ya kita untuk yang sekarang ini ya tentu ini di bawah koordinasi dari Pak Peri ya. Nanti mungkin Pak Peri yang mengkoordinir, berkomunikasi dengan kelompok-kelompok mahasiswa yang sudah dibentuk tadi, di setiap titik itu kebutuhannya apa gitu ya, seperti itu. Ya, kalau yang sudah saya dengar itu memang mayoritasnya adalah penyuluhan ya, pemotivasian mungkin kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa output dari kegiatan ini ya? Nah, yang pertama tentunya kegiatan pengabdian masyarakat ini ya outputnya adalah berupa laporan pengabdian masyarakat ya. Nanti formatnya seperti apa dan lain sebagainya itu kelompok mahasiswa yang akan menyusun ya. Lalu tugas dosen apa gitu ya? Oke, sebetulnya ya dosen ini sudah sangat dimanjakan Bapak Ibu sekalian ya. Saya katakan sangat dimanjakan. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu diurus oleh mahasiswa. Ya, kasar katanya dosen mah tinggal duduk saja, duduk manis ya. Paling-paling kalau diminta untuk jadi narasumber dalam kegiatan penyuluhannya ya dia siapkan materi lalu dia menjadi narasumber ya. Paling-paling sebatas itu gitu ya. Nah, yang lain-lainnya itu diuruskan oleh mahasiswa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang lebih tertantang untuk tidak hanya tidak hanya terima jadi begitu ya. Nah, itu saya lebih acungi jempol lagi begitu ya. Artinya misalnya Bapak Ibu kebagian di satu desa. Nah, kemudian Bapak Ibu punya gagasan, saya pengen bentuk pengabdian masyarakatnya adalah seperti apa gitu ya.
Nah, itu boleh. Silakan diskusikan dengan mahasiswa ya. Lalu apa yang bisa dilakukan di sana? Tentunya tadi bersinergi dengan balai latihan kerja yang sedang mereka mengadakan kegiatan di tiap-tiap titik tadi ya. Nah, jadi kembali apa outputnya? Ya tentu outputnya adalah laporan dari kegiatan itu. Nah, laporannya sendiri nanti ya mahasiswa yang akan menyusunnya ya. Nah, yang terpenting adalah bagi kita, terutama Bapak Ibu dosen ini ya, itu adalah bukti dari Bapak Ibu melakukan kegiatan pengabdian masyarakatnya ya. Buktinya apa? Ya paling minimal adalah foto-foto kan begitu ya. Paling minimal ada foto-foto ya. Nah, ya kalau Bu Maya ini rasanya di tiap kesempatan mesti ada foto nih kalau Bu Maya ya saya gitu ya. Nah, jadi memang itu bukti ya. Nah, kemudian nanti ada sertifikat gitu ya, sertifikat pengabdian masyarakat ya yang kita persiapkan ya. Nah, itu sebagai bukti. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dalam kesempatan ini ingin wanti-wanti ya. Jangan menganggap kegiatan pengabdian masyarakat ini ya sebagai beban ya, sebagai beban bagi kita, bagi Bapak Ibu dosen ya. Tapi justru saya ingin ya agar Bapak Ibu punya persepsi bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan. Kenapa ya? Bapak Ibu sekalian ya, kita sekarang ya, nah ini terutama sudah yang Bapak Ibu yang sudah punya NIDN ya, yang sudah punya NIDN, kemudian nanti mungkin akan mengurus jabatan fungsional JAPFUNG ya. Sekarang semua penilaian ya untuk bisa mendapatkan jabatan fungsional itu sudah harus melalui sistem informasi namanya SISTER ya. SISTER itu apa ya singkatannya? Sistem informasi sistem yang terintegrasi. Terintegrasi ya. Ya, oke. Nah, di dalam sistem itu, Bapak Ibu sekalian, ya, semuanya terintegrasi. Semua rekam jejak Bapak Ibu dosen, ya, itu harus terekam di sistem. Ya. Mulai dari pengajaran, itu harus masuk bukti-bukti pengajarannya di sistem, ya, mulai dari SK-nya, kemudian hasilnya nanti ya sampai daftar nilai, sampai daftar hadirnya gitu ya. Itu harus masuk di sistem, ya. Kemudian kegiatan penelitian ya, hasil penelitian Bapak Ibu pun ya itu harus dimasukkan ke dalam sistem ya. Nah, termasuk pengabdian masyarakat ya harus masuk di sistem ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu itu untuk apa? Nanti Bapak Ibu ya, apakah itu untuk pengurusan jabatan fungsional, apakah itu untuk bagi yang sudah punya JAPFUNG yang serdos, sertifikasi dosen ya, atau untuk penilaian kinerja ya, penilaian kinerja dosen, itu semua berbasis data yang ada di sistem tersebut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan ya, selama ini mohon maaf ya, selama ini banyak dosen-dosen yang tidak mau tahu tentang kegiatan pengabdian masyarakat ya. Banyak dosen-dosen yang tidak mau tahu. Seolah-olah kegiatan pengabdian masyarakat mah bukan merupakan bagian kewajiban dosen. Nah, masalahnya adalah ketika mereka sudah mulai butuh, ya, butuh dalam artian apakah untuk jabatan fungsional, apakah untuk sertifikasi dosen, mereka malah bertanya-tanya kepada kami, ya, bertanya-tanya, Pak Ucup, saya kok nggak ada ya pengabdian masyarakatnya. Saya kok nggak punya ya sertifikat pengabdian masyarakatnya. Saya kok laporan pengabdian masyarakatnya nggak pernah tahu ya. Ya sebetulnya kalau kita tega, kita tinggal balikin gitunya. Lah Bapak kemana aja selama ini kan gitu ya. Ibu selama ini kemana aja kan gitu ya. Nah tapi kita nggak tega kalau jawab begitu kan gitu ya. Nah kita ya memang tetap harus memfasilitasi. Oke Pak, baik. Bapak memang belum ikut pengabdian masyarakat ya. Ya, nanti kita buatkanlah sertifikatnya. Enak banget gitu dibuatkan sertifikat. Nah, kami ingin Bapak Ibu sekalian ya budaya-budaya seperti itu ke depan semakin terkikis ya. Artinya apa? Kami berharap ya agar dosen semuanya ngeh bahwa
kegiatan seperti ini adalah kebutuhan individu dosen, bukan beban gitu. Ya, karena nanti hasilnya adalah buat masing-masing dosen sendiri gitu. Bukan buat kami-kami gitu. Kecuali penelitian ya, kalau penelitian memang ada angka khusus nanti untuk akreditasi begitu ya, kaitannya dengan publikasi ya. Tapi penelitian pun sebetulnya adalah kebutuhan dosen pribadi begitu ya. Karena pada saat dosen mengajukan jabatan fungsional, dia tidak punya penelitian ya nggak akan bisa kan begitu. Jadi kebutuhannya adalah kebutuhan pribadi ya. Nah, jadi ya seperti itu Bapak Ibu sekalian, kami ya saya terutama nih ya wanti-wanti ya bahwa kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban dosen ya, baik itu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat ya, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu semua adalah kebutuhan dosen. Ya. Jadi saya ulangi, itu adalah kebutuhan dosen ya, bukan beban bagi dosen, bukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu kami ikut sertakan ya dalam kegiatan pengabdian masyarakat, mestinya Bapak dan Ibu sekalian ini adalah bersyukur. Alhamdulillah, saya nggak susah-susah nanti kalau ditanyain data tentang pengabdian masyarakat, karena pasti di laporannya itu ada nama saya terlibat. Nah, mestinya begitu ya, mestinya seperti itu. Nah, ini mohon maaf gitu ya, masih banyak rekan-rekan kita yang belum mempunyai kesadaran akan kebutuhan terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah ada yang bertanya ke saya, Pak, pengabdian masyarakat bentuknya bisa nggak dalam bentuk mengikuti seminar? Oke, ini pernah saya tanyakan kepada Direktorat Litbangmas ya. Jawabannya saklek, tidak. Jadi pengabdian masyarakat itu bukan mengikuti seminar, bukan. Nah, kalau kita ikut seminar, itu hanya pelengkap, Bapak Ibu sekalian. Apa? Ya, sama-sama. Apa itu sama-sama? Ya, oke, saya ulangi ya. Jadi saya lupa nih. Oh ya, seminar ya. Jadi pengabdian masyarakat ya, itu bentuknya bukan mengikuti seminar ya. Jadi mengikuti seminar mah itu adalah hanya pelengkap ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah japung dan sudah serdos ya, yang sudah serdos, itu akan tahu begitu kita upload ikut seminar itu nggak akan diterima gitu ya. Jadi bukan ya, jangan salah persepsi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bentuknya seperti apa pengabdian? Nah, yang ini nih ya yang kita akan lakukan besok. Sebetulnya di kampus lain ada bentuk-bentuk yang lebih variatif ya. Nah, tapi ya kita moderat sajalah ya. Kita moderat saja. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah seperti ini, ya udah, seperti ini kita lakukan. Ya, toh tidak terlalu sulit ya. Bapak Ibu dosen secara berkelompok dengan mahasiswa mengadakan penyuluhan atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan ya. Nah, Bapak Ibu dosennya adalah jadi narasumbernya. Ya, sudah sebatas itu. Nanti materinya, materi presentasinya diarsipkan bersama-sama dengan laporan itu, dijilid. Nah, itulah laporan pengabdian masyarakat kita. Nah, kemudian paling nanti ada MOU ya, ada MOU dengan masih ada nggak ya Pak Peri MOU? Saya lupa, bisa saya salah ya. Ada kalau tidak salah ya, dengan desa ya. Ya. Pak ada. Ada MOU nanti. Ya, ada. Nah, MOU ya. Nah, MOU ya dengan desa bahwa kita itu adalah sebagai bukti bahwa kita melakukan pengabdian masyarakat di sana ya. Nah, itu Bapak Ibu dosen ya terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadi agenda kita ini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, pertama pengabdian masyarakat ini kita bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung ya. Di mana ya melalui Balai Latihan Kerja ini kita diberikan kesempatan untuk bersinergi dengan mereka. Jadi kita nggak perlu lagi nyari tempat nyari tempatnya karena tempat sudah disediakan oleh mereka gitu ya. Nah, kita tinggal mengarrange ya, merencanakan nah apa bentuk kegiatannya di sana. Dan itu pun sebetulnya sudah sebagiannya dihandle oleh mahasiswa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Mahasiswa yang mencari tahu informasinya. Jadi dosen tinggal tanya ke mahasiswanya, kelompok kita mau apa nih? Penyuluhan. Oke, penyuluhan. Tentukan siapa yang jadi narasumbernya. Ya tentu kalau narasumber adalah
dosen gitu ya. Jadi mahasiswa adalah hanya pelaksana di lapangan gitu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang kita lakukan ini. Satu lagi tambahan ya. Kemarin saya memantau di grup dosen ya. Ada pertanyaan yang ya ini harus saya jawab ya. Ini harus saya jawab. Ada pertanyaan akomodasinya bagaimana begitu ya. Akomodasinya bagaimana? Nah, untuk akomodasi ya sebetulnya pengertian atau definisi dari akomodasi itu apa dulu kan gitu ya. Nah, kalau akomodasi yang dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan di lapangan gitu ya. Nah, itu sudah dipersiapkan nanti oleh mahasiswa ya. Mahasiswa nanti yang akan mempersiapkan mulai dari misalnya kalau butuh infokus, kalau butuh laptop ya, kalau laptop mungkin kita bawa sendiri ya. Kalau butuh infokus, kalau butuh kabel-kabel listrik dan lain sebagainya, alat peraga dan lain sebagainya. Nah, itu nanti oleh mahasiswa dikoordinasikan ya, dipersiapkan sedemikian rupa ya. Itu. Kalau yang dimaksud akomodasi adalah itu ya. Nah, kalau yang dimaksud akomodasi adalah transportasi gini ya. Yang dimaksud dengan transportasi, pertama alat transportasi nama wayahna gitu. Kita belum punya kendaraan operasional dari kampus ya. Artinya kami berharap Bapak Ibu dosen ya bersedia dengan kendaraan sendiri masing-masing menuju ke lokasi ya. Nah, untuk bensinnya bagaimana ya? Nah, kami sedang mengupayakan agar ada pengganti bensin ya bagi setiap dosen yang memang hadir ke lapangan ya seperti itu. Nah, berapa nilainya kami tidak bisa sampaikan di forum ini saya kira ya. Dan itu pun kami sedang negosiasikan atau sedang upayakan ya untuk dianggarkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar dan Bapak Ibu dosen bisa hadir ke lokasi gitu ya. Jadi untuk uang transport insya Allah akan kita upayakan ya. Hanya kendaraannya mah gitu. Wayahna ya kami berharap Bapak dan Ibu dosen masing-masing ya mempersiapkan sendiri kendaraannya untuk menuju ke lokasi ya. Nah, itu saya kira penjelasan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu dosen sudah sangat antusias ya untuk ingin tahu lebih lanjut seperti apa kegiatan pengabdian masyarakat di kampus kita ini. Nah, ke depan nanti kita akan coba ya ada bentuk-bentuk atau model-model pengabdian masyarakat yang lebih variatif lagi ya. Dan tentu kami juga mengharapkan ide-ide cemerlang dari Bapak dan Ibu sekalian agar kita juga bisa punya pilihan-pilihan ya dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Saya pernah terlibat Bapak Ibu pengabdian masyarakat di kampus lain ya. Nah, saya di sana dosen LB tapi dilibatkan dalam pengabdian masyarakat. Apa bentuknya? Bentuknya ngecat kuburan. Ngecat makam ya, ada yang seperti itu ya. Nah, ini kan ya saya pikir apa relevansinya ya, tapi biarkan saja karena itu model yang mereka kembangkan. Ada juga yang misalnya menata jadi semacam kalau di TV itu ada cara bedah rumah gitu ya. Nah, ini menata gerobak jualan orang gitu ya. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, macam-macam bentuknya pengabdian masyarakat itu ya. Nah, untuk yang kita ini kita bersinergi dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pengabdian masyarakat yang kita akan laksanakan berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan harapan, dan kami berharap ya feedback dari Bapak Ibu sekalian demi peningkatan kualitas pengabdian masyarakat kita di waktu-waktu yang akan datang ya.
Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ferry. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas sambutannya. Kemudian untuk selanjutnya, ini berkaitan dengan teknis untuk kegiatan PKM-nya. Sebagai kegiatan PKM-nya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, saya rangkum menjadi 3 kegiatan di sini. Yang pertama adalah persiapan kegiatannya, dalam hal ini adalah berkaitan dengan penyuluhan, Pak. Jadi untuk tahun ini, seperti yang sudah Pak Ketua tadi katakan, bahwa kegiatan PKM di sini adalah berupa penyuluhan. Nah, penyuluhannya ini kita seragamkan saja, jadi penyuluhannya berupa penyuluhan wirausaha, Pak. Penyuluhan wirausaha. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BLK Kabupaten Bandung. Ini sudah tahun kedua. Nah, jadi tempat dan kegiatannya itu sudah ditentukan oleh BLK. Jadi kita tinggal mengikuti saja, ya, seperti yang ada di daftar dari kegiatan yang sudah saya share, ya. Ada 21 titik. Ada 21 titik dari se-Kabupaten Bandung, ya. Mulai dari Kecamatan Kertasari di ujung sana sampai dengan Kecamatan Dayakolot, ya. Nah, mungkin ada juga yang kebagian di Kecamatan Kertasari mungkin, ya. Kertasari. Jadi nah ini kemarin sudah mulai dari mahasiswa sudah mulai survei ke tempatnya masing-masing. Jadi nanti bagi Bapak dan Ibu nanti mohon konfirmasi ke mahasiswanya, ya, berkaitan mungkin dengan survei tempat terlebih dahulu. Takutnya nanti kalau misalkan tidak survei, nanti tidak survei jauh-jauh hari gitu, ya, takutnya nanti bisa kemana-mana gitu, ya. Karena nanti acaranya itu diperkirakan lamanya itu 3 jam, ya, lamanya 3 jam dari jam 8 sampai jam 11, Pak. Dari jam 8 sampai jam 11. Nah, saya harapkan pada saat hari H itu sudah mengetahui lokasinya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mendapatkan konfirmasi dari mahasiswa atau belum? Baru ditanya, Miss siap nggak? Miss dijemput naik motor, ya. Terus aku bilang nggak mau. Betul. Persiapannya berarti, ya, Miss, ya. Aku minta apanya kalau saya bisa bicara, ya kirimkan. Atau kalau bisa saya Zoom meeting sama anak-anaknya. Jadi saya ya, untuk diskusi, ya, Miss, ya. Ya, boleh. Nah, jadi biasanya kalau sudah survei, anak-anaknya itu biasanya konfirmasi ke dalam hal ini adalah tim dosennya, ya, tim dosennya. Jadi nanti di dalam satu kelompok itu ada maksimal itu 3 dosen, ya, 3 dosen. Jadi nanti dari 3 itu salah satunya adalah sebagai pemateri. Nah, ini juga saya sedang mengkonfirmasi kira-kira yang mau datang sebagai pembicara atau mungkin sebagai tamu, ya, sebagai tamu undangan. Nah, itu juga nanti saya konfirmasi, mungkin nanti sambil jalan saja. Itu yang pertama, ya, persiapan acara dan penyuluhan. Kemudian selanjutnya bimbingan. Nah, bimbingan di sini jadi kita seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Ketua, kegiatan yang kedua itu berupa bimbingan, yaitu berupa bimbingan proposal dan bimbingan laporan. Nah,
untuk yang bimbingan proposal itu sudah saya handle semua 21 kelompok. 21 kelompok. Kalau misalkan nanti bimbingan laporan, kalau misalkan Bapak Ibu bersedia, mungkin boleh nanti saya jadwalkan mungkin. Kalau misalkan Bapak Ibu bersedia. Kalaupun tidak, nanti saya handle lagi berarti ya untuk laporan. Gitu. Karena mungkin untuk untuk bimbingan laporan ini memang perlu ada pelatihan juga ya. Ada pelatihan juga karena di sana ada sistematika penyusunannya ya berkaitan dengan isi dari laporan tersebut gitu. Izin, mohon maaf Pak Peri. Ya Pak. Ya kalau saya boleh usul, bisa nggak sistematika laporan itu di-share ke dosen-dosen pendamping ya, supaya dosen juga punya gambaran barangkali nanti isinya kayak apa gitu. Iya Pak, nanti di-share Pak ke grup dosen. Ya, sistematikanya. Ya, jadi ada panduan, kemudian di dalamnya itu ada sistematika untuk penyusunan proposal dan penyusunan laporannya. Ya. Nah, untuk proposal ini memang sudah jalan selama 2 minggu ya, sudah 2 minggu dan hampir ada yang sudah hampir selesai ya untuk proposal. Karena memang kegiatannya pun sebentar lagi kita akan mengadakan acara tersebut yaitu tanggal 15 atau tanggal 16. Jadi pelaksanaannya itu hanya 2 hari diserentakin karena ini yang menentukan jadwalnya adalah pihak BLK. Ya, pihak BLK. Dan pelaksanaannya itu di akhir dari pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK tersebut. Nah, kebetulan hari terakhirnya itu adalah antara tanggal 15 atau tanggal 16. Nah, kebetulan ini momennya sangat pas sekali. Momennya sangat pas karena tanggal 15 dan 16 ini adalah tanggal pada saat mahasiswa itu PTS atau UTS ya. PTS. Nah, jadi untuk para dosen ini kebetulan tidak mengajar ya, tidak mengajar. Jadi kalau misalkan tidak mengajar kan berarti waktunya kosong ya, waktunya kosong. Kecuali mungkin kalau ada kegiatan lain di luar pengajaran mungkin. Nah, makanya itu nanti saya meminta konfirmasi kesediaan berkaitan dengan konfirmasi kesediaan untuk pembicara dan kesediaan tamu undangan. Jadi di dalam satu kelompok itu bisa 3-3-nya hadir, nggak apa-apa. 3-3-nya hadir. Ya misalkan kelompok 1 ada 3 orang, berarti 3-3-nya hadir nggak apa-apa. Tapi yang sebagai pemateri itu 1. Pematerinya 1 aja cukup. Gitu. Nah ini makanya perlu koordinasi ya. Saya lihat juga sudah ada sudah ada saling komunikasi antar dosen gitu ya. Karena pada saat bimbingan selalu saya tanyakan gitu berkaitan dengan koordinasi dari masing-masing dosen gitu. Itu berkaitan dengan bimbingan. Kemudian selanjutnya adalah acara ya. Acara inti yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 atau 16. Jadi tergantung dari jadwal kelompoknya masing-masing. Dari jadwal kelompoknya masing-masing. Nah, kemarin ada beberapa dosen yang berubah jadwal. Ya, ada yang berubah jadwal, sudah saya sesuaikan dan jadwalnya sudah update ya. Sudah update. Jadwalnya sudah update. Nah, berarti jadwal yang update itu adalah jadwal yang berlaku ya, yang berlaku. Nah, kemudian nanti ini pelaksanaannya itu di hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin dan hari Selasa. Jadi ini nanti serentak ya Bapak Ibu, serentak semua kelompok gitu ya, serentak dari semua titik, yaitu 21 titik gitu. Nah, kenapa tanggal 15 dan 16? Karena ada beberapa desa atau kecamatan yang tempatnya sama.
tempatnya sama. Misalkan kayak Marga Asih, Kecamatan Marga Asih, ternyata ada kegiatannya yang kegiatannya itu lebih dari satu gitu. Makanya yang salah satunya itu masuk ke tanggal 16. Nah, itu sudah saya rangkum untuk jadwalnya di daftar penyuluhan yang sudah saya share. Nah, kemudian nanti di pelaksanaannya itu nanti mulainya ya rata-rata itu saya sudah informasikan ke mahasiswanya itu mulainya dari jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan nanti hadir di acara tersebut berarti hadirnya itu setengah jam sebelum acara dimulai atau 15 menit sebelum acara dimulai. Itu untuk acara ya. Jadi nanti selesainya itu sampai jam 11 ya, sampai jam 11. Gitu. Nah, itu mungkin rangkuman dari kegiatan PKM yang diselenggarakan di semester ini. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa komunikasi saja atau saling sharing gitu ya berkaitan dengan kegiatan ini. Boleh Bapak Ibu, saya persilakan untuk sharing berkaitan dengan kegiatan penyuluhan ini. Silakan. Pak Aceng barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak Aceng. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ferry dan seluruh dosen yang hadir pada kesempatan ini. Sedikit menambahkan tadi tentang pengabdian dan penelitian ya. Nah, untuk sedikit dulu ya sebelum ke acara yang akan besok yang akan kita jalankan. Nah, untuk pengabdian masyarakat memang kita tahun sebelumnya hanya ada satu ya. Jadi di mata kuliah mata kuliah simulasi bisnis. Nah, hanya untuk di tahun ini itu ada di semester genap juga ada yang namanya jelas ya. Itu tentang pengabdian masyarakat. Dan tadi yang Pak Ketua sampaikan bahwa kita akan melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk lain ya, maka disitulah kita ada untuk mengakomodir gitu ya. Jadi kalau misalnya punya ide-ide yang bagus tentang pengabdian masyarakat, kami persilahkan untuk memberikan ide dan sarannya. Nanti di semester genap ya bulan Februari akan kita buka namanya mata kuliah pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya pengabdian masyarakat yang tadi dijelaskan ini adalah sebuah kebutuhan buat kita sebagai dosen ya, selain dari pengajaran, penelitian dan juga pengabdian masyarakat, maka mohon kerjasamanya dari seluruh dosen untuk dapat mengikuti dan memberikan saran ya untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini. Nah, sehingga kegiatan ini juga untuk kita juga gitu ya. Nah, kemudian yang tentang penelitian tadi sempat disinggung juga bahwa setiap dosen itu wajib melakukan penelitian. Nah, kami juga tahu bahwa dosen punya kesibukan mengajar, kadang kesibukan hal-hal yang lainnya, sehingga penelitian ini sulit ya dilaksanakan kalau memang disengajakan gitu ya. Saya sengaja semester ini sambil ngajar melakukan penelitian. Itu jarang sekali yang dosen dapat atau mampu melakukan hal itu. Nah, sehingga di kami itu ada yang Bapak Ibu dosen di saat kami plot untuk menjadi menjadi dosen pembimbing pada penelitian ilmiah, mohon itu juga dijadikan sebagai prioritas dan dijadikan sebagai kebutuhan dosen ya. Nah, karena di kita itu sekarang tidak ada skripsi ya, adanya penelitian ilmiah. Nah, di penelitian ilmiah bagi mahasiswa itu sebagai tugas akhir, tapi bagi dosen ini mohon ada sedikit membedakan ya. Kalau dulu di saat
mata kuliahnya skripsi itu mindsetnya adalah dosen itu sebagai apa ya, hanya sebagai keluh kesah mahasiswa aja gitu ya. Nah tapi ini harus ada kerjasama gitu, bahwa dosen itu sebagai partner gitu ya. Jadi jangan hanya membebankan 100% kepada mahasiswa. Nah karena ini kebutuhannya buat kita juga, maka kita anggap bahwa mahasiswa itu sebagai partner dalam melakukan penelitian. Nah mahasiswa yang melaksanakan ide-idenya mungkin kita juga bisa ngasih arahan-arahan yang lebih real, yang lebih yang lebih bagus terhadap mahasiswa. Jadi anggap sebagai partner dalam penelitian, karena nanti hasil dari penelitian ilmiah itu juga dosen menjadi penulis pertama dan mahasiswa sebagai penulis kedua. Artinya penelitian ini juga menjadi milik dosen ya. Akhirnya menjadi milik dosen gitu ya, walaupun ini sebagai bentuk dari tugas mahasiswa. Ini mohon juga dosen-dosen baru yang belum mata kuliah atau belum diberikan pembimbingan untuk mata kuliah penelitian ilmiah, ya mohon nanti di saat kita mau menyelenggarakan Prima sekitar bulan Februari, ya mungkin kita juga akan bisa mendistribusikan bagi dosen-dosen yang memerlukan penelitian, terutama dosen yang sudah punya jabatan fungsional atau dosen yang sudah punya NIDEN atau dosen yang sudah harus melakukan proses pelaporan. Kayak gitu ya dari kegiatan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan ya karena kita kerjasama dengan BLK, maka tentu background dari setiap dosen itu kan tidak sama ya. Jadi ada yang memang backgroundnya bisnis gitu ya, sehingga diberikan mata kuliah diberikan penyuluhan tentang motivasi kewirausahaan kepada halayak ini sudah familiar gitu ya. Nah ya mungkin saja ada dosen yang memang ingin memberikan materi tapi backgroundnya mungkin bukan kewirausahaan atau entrepreneur. Nah maka kami juga bisa membantu untuk sharing tentang materi yang akan disampaikan ya. Boleh ke kami ya untuk bisa sharing tentang materinya. Nanti barangkali saya akan membuatkan materi umumnya tentang kewirausahaan yang sekiranya lebih mengena kepada tema-tema yang ada di desa gitu ya. Nah kebetulan tema yang di desa saya lihat itu banyaknya itu tentang pengolahan limbah. Nah minimal dari situ mungkin ada bahan yang bisa diberikan, atau barangkali dari dosen-dosen yang lain yang mengampu mata kuliah motivasi kewirausahaan atau yang lainnya bisa kami kami kumpulkan atau nanti disusun ulang sehingga nanti akan berguna buat dosen ya. Minimal di awal itu sudah punya gambaran dulu ya jika kita belum punya materi secara utuh. Nah ya bagi yang syukur-syukur, bagi semuanya dosen itu sudah punya ya, sudah siap gitu untuk melaksanakan atau untuk menjadi pembicara. Tapi bagi dosen baru barangkali yang belum gitu ya, belum pernah tapi ingin gitu ya. Nah, kita bisa diskusi dulu sebelum pelaksanaan itu sebelum dilaksanakan. Ini sebagai bentuk bentuk bantuan kita atau bentuk pelayanan kita para dosen untuk mempermudah ya dalam prosesnya. Nah, tentu yang lain-lainnya sekira terkait dengan teknis ya, dengan teknis saya kira tadi sudah dijelaskan. Mohon bagi para dosen dijadikan momen ini sebagai momen ini adalah sebuah kebutuhan kita untuk membuat membuat laporan tentang pengabdian masyarakat gitu ya. Dan kita sudah difasilitasi ya. Nah, justru kita harus bersyukur ya bahwa kita sudah difasilitasi, ya tinggal proses pelaksanaannya aja. Baik, mungkin itu saya kira Pak Ketua, Pak Ferry yang bisa disampaikan ya. Tadi terkait dengan materi terutama ya, mudah-mudahan nanti bisa sharing-sharing, barangkali ada yang memerlukan, jadi kita bisa diskusi ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
mungkin untuk sesi selanjutnya kita adakan sesi sharing, mungkin ya, lebih ke sharing. Silakan yang mau menyampaikan perihal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oke, kami persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu ya, kalau mau diskusi, ada yang kurang jelas ditanyakan atau ada punya ide, silakan disampaikan ya. Ide ya? Udah malam. Enggak, kemarin saya ngobrol sama murid-muridnya. Kita mau ngapain aja nih? Kita itu aja Miss menyampaikan, cuman gitu doang. Ada permainan game gitu, hadiah. Boleh Miss? Ya udah kamu siapin dananya. Karena biar seru, biar rame, masyarakat cuma tidak datang dengerin apa ini, nggak rame, boring, ya pulang, kasihan. Jadi kalau ini Pak Ucup, saya termasuknya pengabdian masyarakat nggak? Dulu yang tahun kemarin itu yang ke pulau-pulau itu loh, tapi dapat surat tugasnya dari Kemenkominfo, itu termasuk nggak ya? Ke pulau-pulau. Ya, amin. I did a survey. Saya surveyor, kemudian menyampaikan pentingnya atau dampak sosial dari pentingnya internet yang jaringan internet dari Pak Jokowi itu saya lupa. Iya. Nah itu termasuk nggak? Saya dulu tanya sama almarhumah Bu Ratna, katanya ya karena saya ngasih surat tugasnya juga, termasuk ya? Ya jadi gini, Miss Maya, saya tidak secara eksplisit bisa menjawab itu termasuk atau tidak ya. Paling yang bisa saya jawab adalah kita coba saja untuk kita jadikan sebagai salah satu bagian dari pengabdian masyarakat. Nanti diakui atau tidaknya itu tinggal tim penilai saja untuk yang menilai nanti. Begitu aja mungkin Bu. Yang penting bukti-buktinya mulai dari surat tugasnya, kemudian laporan kegiatannya, kalau ada sertifikatnya, nah itu dilengkapi saja ya. Mudah-mudahan itu bisa diakui sebagai bentuk pengabdian masyarakat, gitu Bu. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Untuk pengabdian masyarakat ya itu tadi mungkin ide saya dibikin rame lah, tidak hanya datang kunjungan 3 jam pulang aja, apa-apa. Ya, kalau di acara susunan acaranya atau rundown acaranya itu memang saya sudah mengarahkan, memang nanti di saat pelaksanaan itu memang terjadi kejenuhan memang kalau penyuluhan itu ya, yang sering saya alami gitu ya beberapa tahun yang lalu gitu. Makanya saya menyarankan di sana disisipkan door prize, tapi door prize-nya itu adalah door prize yang menarik gitu acaranya gitu. Seperti itu. Sekarang kan acaranya tata rias katanya ya, acaranya tata rias. Ya, ada tata rias, ada servis komputer, ada servis HP gitu ya. Bermacam-macam temanya gitu. Ya paling ya nanti saya Zoom meeting lagi dengan anak-anaknya aja. Ya, itu untuk ini ya, memfikskan acaranya ya. Acaranya. Gitu. Oke. This is my first time actually, so I don't have any idea mau gimana lagi. Iya. Ya paling Pak Aceng yang sudah pernah sharing gimana nanti di sana tuh. Yang sudah. Ya nggak apa-apa, yang lainnya juga yang mau sharing boleh, atau mungkin bertanya mungkin ya. Mungkin. Kalau jurnal itu, kalau saya bikin jurnal nih serahin aja langsung atau bagaimana? Misalnya ada biayanya, nanti ada pembiayaan. Ini di misalnya nih target saya di semester ini bikin jurnal. Nah, kan katanya menyerahkannya ke Pak Ferry. Ya, kebetulan ini bagian saya gitu, bagian LPPM, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Enggak, kalau misalnya jurnal nih, saya bikin jurnal nih. Iya. Cuma bikin gitu ya, Pak Aceng ini jurnal gitu aja udah. Sistematikanya mungkin ya. Sistematikanya. Nah, itu mungkin nanti kita bahas di lain waktu ya. Boleh. Ya, baik. Berkaitan dengan penelitian ya. Dengan penelitian. Iya. Sedikit Pak dari saya Pak, memperkenalkan diri, nama saya Kasan Pak ya, Pak Kasan. Saya dosen permula Pak. Iya Pak. Dosen junior barangkali tapi usia senior Pak. Silakan apa-apa Pak. Ya, silakan Pak. Saya tertarik tadi pembicaraan dari Pak Ketua, gitu, Pak Ferry, juga Pak Aceng ya.
mengenai pengabdian pada masyarakat. Memang saya juga setuju ya, setiap semester ada pengabdian pada masyarakat gitu. Cuman karena selain formula, saya tadi kemarin juga pernah dihubungi oleh mahasiswa tentang kesiapan dari saya untuk menyampaikan suatu materi. Terutama kebetulan saya ditugaskan di daerah Ranca Ekek, Pak, mengenai daur ulang sampah gitu ya. Tadi dikatakan Pak Aceh katanya kalau memang ada saya siap Pak gitu, minta solusi dari Pak Aceh kalau udah ada materinya gitu, mungkin saya tinggal nerangin gitu ya. Mas lagi cari-cari juga itu untuk materi itu Pak ya. Tapi kalau Pak Aceh ada ya alhamdulillah saya kasih tahu gitu, nanti saya tinggal menerangkan saja gitu. Karena memang ini jujur saja tertarik sekali berkaitan dengan edukasi pada masyarakat mengenai bisnis. Karena dari hal-hal kecil yang penting bisa menghasilkan uang, apalagi zaman sekarang yang susah masalah keuangan gitu ya. Kenapa tidak kita optimalkan yang ada di masyarakat gitu. Contohnya daur ulang sampah. Itu kan jadi duit uang gitu ya. Contoh di magotnya atau apa aja itu kan bisa jadi duit Pak. Terima kasih Pak kalau ada Pak Aceh memberikan solusi atau materi yang sudah ada, tolong saya kasih tahu Pak atau minta saya Pak. Bisa tidak cari lagi gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kasar, nanti kita berbagi ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Silahkan diskusinya dilanjutkan. Saya kebetulan ada keperluan mendadak ini. Saya pamit lebih awal. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kegiatan pengabdian masyarakat kita berjalan dengan baik dan lancar. Dan dari tahun ke tahun kita bisa tingkatkan kualitasnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon izin saya pamit lebih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, memang tadi benar yang sudah dikatakan oleh Pak Hasan. Terutama untuk dosen pemula ya. Dosen pemula itu apalagi ini kegiatannya kegiatan pertama ya, kegiatan pertama. Meskipun sebenarnya kalau misalkan sudah pelaksanaan sebenarnya nanti bisa bisa langsung on sebenarnya. Nah, sebenarnya yang menjadi hambatan itu pada saat di awal, pada saat mempersiapkan gitu. Pada saat mempersiapkan apa? Mempersiapkan salah satunya adalah materi. Ya, materi itu. Ya, ini mungkin dari Pak Aceh akan membantu berhubungan dengan materi. Tapi materinya berkaitan dengan kewirausahaan ya Pak Aceh ya? Ya, tentu ya. Nanti disusun dulu ya, disusun kembali karena dari tahun-tahun sebelumnya kan memang ada perubahan-perubahan sehingga lebih berguna, mungkin lebih pas lah gitu dengan momen-momen sekarang gitu ya. Jadi nanti dosen juga bisa punya gambaran minimal ya, gambaran awalnya, sehingga nanti bisa dikurang tambah lah saat pelaksanaannya gitu ya. Mungkin itu ya dari saya. Ya, terima kasih Pak Aceh. Pak Ferry, mohon izin Pak, saya Diki Pak. Oh iya. Materinya nanti ya Pak Aceh. Oh iya. Siap. Boleh nanti saya share di grup ya. Siap. Jadi alhamdulillah udah ada komunikasi dengan mahasiswa. Nah, iya. Satu minggu yang lalu kalau nggak salah Pak ada yang kontak ke saya Pak untuk penyuluhan dan sebagainya. Memang di awalnya itu sulit untuk menentukan kira-kira materinya apa gitu. Jadi mahasiswa itu menentukan materinya itu sebelum survei lapangan Pak. Jadi sebelum survei lapangan, saya bilang minta survei dulu ke lapangan, dan akhirnya alhamdulillah setelah survei lapangan sudah ketemu bayangan judulnya gitu. Pada sekarang lagi digarap sama teman-teman mahasiswa buat bikin materinya. Cuman belum direview sih Pak. Nanti Jumat akan ada pertemuan, dan hasil kunjungan teman-teman di sana langsung aksesnya itu ke kecamatannya dengan ke BLK-nya Pak waktu pas survei itu. Jadi untuk hasilnya itu, untuk pesertanya itu di maksimum untuk kelompok saya itu peserta penyuluhannya itu di 20 orang, Pak. 20 orang pesertanya ya? Pesertanya 20 orang, terus
rata-rata pada baru keluar sekolah SMA sih Pak. Iya betul. Memang benar-benar Betul. ikut BLK di sana, dan materinya ini teman-teman merelevankan dengan BLK-nya. Jadi yang salah satu topik yang diambil itu sesuai dengan materi titipan tema dari Yang BLK diberikan itu sendiri BLK. Pak. Iya, iya. Jadi salah satu materi itu dikasihkan ke kami, kemudian kami dalami gitu untuk diperdalam intinya sih Pak, kayak gitu. Iya, iya. Dan Iya, ini kebetulan saya dapatnya di daerah Pasir Jambu arah Ciwidey Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi apa informasi tadi yang didapat, servis komputer? Servis HP? bukan Pak, saya ke ini Tata Boga. Oh, Tata Boga. Tata Iya, Boga. Jadi ke kuliner sih Pak. Kalau Kuliner, mereka ya. tuh ke kuliner khas di sana gitu. Iya, iya, iya. Itu sih Pak. Jadi kemarin sudah mulai jalan, cuman memang untuk bimbingannya memang belum sih Pak untuk materi dan sebagainya. Jika memang nanti ada tambahan pengayaan dari Pak Aceng, sangat membantu sekali gitu. Tadi, jadi bisa saya bandingkan juga nanti hasilnya kayak gimana sama yang mereka buat seperti apa gitu Pak. Terus kalau misalkan saya tambahkan dengan materi praktis itu nggak jadi masalah ya Pak? Ya, justru teori-teori praktis yang saya kira lebih bersentuhan dengan mereka gitu ya, dibandingkan dengan teori-teori dengan teoritis. Karena kalau teoritis kan berbicara nanti keilmuan nanti sananya. Ya justru bagusnya adalah ilmu-ilmu praktis ya, ilmu-ilmu yang langsung mengena dengan objek yang mereka sedang perbuat sekarang gitu. Nah itu akan lebih mengena, lebih bagus sih ya. Baik Pak Aceng, nanti saya coba disesuaikan sih Pak Aceng. Dan mungkin itu aja gini, Pak Heri, Pak Aceng, terima kasih banyak. Oh iya, dan mungkin gini ya kepada Bapak dan Ibu, karena ini memang rata-rata itu pesertanya itu jumlahnya sekitar 20 orang. Rata-rata itu pesertanya 20 orang. Nah, kemudian untuk apa namanya dari usianya itu antara 18 sampai 35 ya, 35 tahun. Jadi masih masa-masa produktif. Ya, masa-masa produktif. Nah, dan lebih apa namanya? Kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu adalah yang baru lulus SMA. Tadi benar. Ya, yang baru lulus SMA. Nah, ini mungkin kami mohon untuk nanti pada saat penyampaian materinya itu, ya penyampaian materinya itu menggunakan apa namanya bahasa-bahasa yang mudah dicerna ya, yang mudah dipahami oleh peserta tersebut gitu. Jadi supaya bisa dipahami gitu, apa yang akan kita sampaikan itu bisa dipahami oleh peserta. Gitu. Jadi mungkin bisa memperkirakan lah ya, kalau usianya antara 18 sampai 35 gitu, berarti kan itu adalah masih apa namanya masih usia produktif gitu ya. Itu mungkin ya. Mungkin ada yang lain mungkin ya berkaitan dengan pelaksanaan. Ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Terima kasih. Silakan. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf agak terlambat, barusan selesai kuliah nih Pak Aceng, mohon maaf nih Pak Peri, Pak Aceng, mohon maaf. Alhamdulillah untuk PKM kami sudah berkoordinasi dengan para mahasiswanya dan juga dengan pihak kepala desanya di sana. Kebetulan saya di bagian di Desa Sukamukti, intinya tata rias Pak Aceng, Pak Peri ya, tata rias. Nah, kebetulan saya dalam hal ini sebagai Wakil Ketua DPD HIPI Jawa Barat ya, dari Amelian yang mewadahi LKP dan kerjasama dengan PLK di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya sebagai Wakil Ketua Umumnya di sana, Jawa Barat. Jadi memang dalam hal ini lebih kecenderungan ke kursus dan pelatihan, barangkali seperti itu, orientasinya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kami sudah siapkan materinya dan juga kemudian sudah koordinasi dengan mahasiswa dan insya Allah pada tanggal 15, kebetulan saya juga tanggal 15 dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar.
Seperti itu barangkali Pak Aceh, Pak Ferry yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Yudi informasi. Alhamdulillah Pak Yudi ya. Ya. Terima kasih Pak Aceh. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Ya. Jadi ini sebagai tambahan ya, Jadi untuk wilayah lembaga khusus dan pelatihan Jawa Barat, saya sebagai wakil ketuanya. Barangkali Baik, Pak. Nanti saya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut tuh Pak ya. Siap Pak Aceh, siap bantu Pak Aceh. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak Yudi, terima kasih sebelumnya Pak Yudi. Sama-sama Pak Aceh, sama-sama Pak Aceh. Oke, baik yang lain barangkali ada pertanyaan, masukan Pak Agus. Masih di mute suaranya? Jadi nggak kelihatan? Nggak kedengeran. Masih di ini Pak, masih mute Pak. Oke, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ada tuh Pak Haikal. Ya, silakan ya sambil ini. Kalau tidak ada, mungkin Pak Ferry bisa di ini saja ya. Nanti diskusi berikutnya bisa di grup dosen. Ya. Oh gitu ya. Bisa dilanjut ya. Yang penting sudah ada gambaran ya Pak, Bapak Ibu ya. Ya. Ada. Ya. Kalau bikin acara sendiri itu lebih bagus ya? Ya, acara tambahan mungkin bagus ya buat. Bagus. Kalau ada acara ini misalnya nih, saya mau berbagi sharing program antara guru-guru bahasa Inggris, itu termasuknya apa? Bukan penyuluhan. Apa itu? Workshop. Jadi bagaimana kalau mau itu dengan masyarakat gitu ya, mengenalkan bahasa Inggris masyarakat ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ada ngebanding-bandingin murid, ngebanding-bandingin, guru ini begini sih, sebenarnya. Nah, itu biar apa? Nah, itu mah bukan masuk ke pengabdian masyarakat kali ya. Kan ya, workshop ya. Tapi nggak ada nilai plusnya ya kalau sharing program gitu. Ya, ada nilai plusnya. Apa? Ya, penyeragaman materi. Ya, misalnya sharing program untuk guru-guru, dosen-dosen manajemen, dosen-dosen akuntansi, dosen-dosen bahasa Inggris, dosen-dosen matematika, dan lain-lain. Oke, nanti bisa dikemas lagi ya, mungkin Bu Maja. Oke. Saya udah ketangkep inti dari yang tadi disampaikan ya. Mungkin nanti kita sebagai sebagai IO-nya untuk penyelenggaraannya kan tidak hanya di dosen kita saja, mungkin bisa di dosen-dosen tingkat SMK dan atau LTA gitu yang lain. Mungkin itu bisa kita akomodir ya nanti. Saya kira mungkin cukup ya Pak. Cukup. Saya makan lapar. Iya, ini sudah malam. Baik, mungkin gitu saja. Ini terima kasih Bu Ami ya sudah hadir. Bu Ami, mungkin nanti kalau misalkan saya perlu ini ya pemateri ya, mungkin nanti saya menghubungi Bu Ami. Oke, mungkin gitu saja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di pertemuan kali ini. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi berkaitan dengan LPPN. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ceng, Pak Ferry semuanya. Turun.